Iklim adalah salah satu hal di dunia yang sulit untuk diprediksi. Dari dulu hingga sekarang, selama masa ini, hampir seluruh permukaan bumi ditutupi oleh es. Selamat datang di video perjalanan menuju ribuan tahun yang lalu. Zaman es atau Ice Age adalah salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah bumi, di mana pada saat itu daratan Amerika, Eropa, Asia, dan negara-negara lain merasakan penurunan suhu yang sangat ekstrim. Zaman es ini terjadi pada periode glasial terakhir, sekitar 115.000 sampai 11.700 tahun yang lalu. Tapi, apa itu periode glasial? Singkatnya, periode glasial merupakan masa ketika suhu global menurun dalam jangka waktu yang lama. Hal ini terjadi karena banyak faktor, termasuk perubahan pada orbit dan kemiringan bumi, yang mengakibatkan berubah pula jumlah cahaya matahari yang masuk ke bumi, sehingga bumi mengalami perubahan iklim yang sangat drastis. Now the planets Jupiter and Saturn both nudge the Earth, causing its orbit to shift slightly, becoming either more oval or more circular. This happens over a period of 100,000 years. Manusia, hewan, termasuk tumbuhan, harus beradaptasi agar dapat mempertahankan populasi mereka di tengah-tengah iklim yang ekstrim. Manusia beradaptasi dengan memanfaatkan hewan-hewan yang ada pada saat itu. Mamut berbulu tebal atau woolly mammoth banyak diburu oleh manusia. Ini dikarenakan woolly mammoth hewan yang paling banyak memberi manfaat dengan diambil bulunya untuk dijadikan penghangat. Selain itu, kerangka mereka juga digunakan untuk membangun tempat berlindung. Dagingnya untuk dikonsumsi, dan gading mereka dibuatkan salah satu flute tertua yang pernah diketahui. Flute gading mamut tertua ditemukan oleh ahli arkeologi bernama Nick Conard dari Universitas Tübingen di salah satu gua di Jerman pada tahun 1995. Usia flute tersebut diperkirakan sekitar 35.000 sampai 43.000 tahun yang lalu. Ini membuktikan bahwa musik sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hewan-hewan berbulu tebal atau berkulit tebal lain seperti rusa besar Irlandia, musk ox, dan saber-tooth tiger mampu beradaptasi dan mempertahankan populasi mereka, setidaknya sebelum zaman es berakhir. Arus air berubah karena aliran air terpengaruhi oleh pergeseran es dan air laut yang menurun. Ini berdampak pada ekosistem laut sehingga spesies di dalamnya membentuk lingkungan baru. Selain arus air, perubahan bentuk bumi tidak dapat dihindari. Tektonik dan erosi mempengaruhi bentuk bumi dan topografi, sehingga membentuk bukit, lembah, dan lautan baru yang mempengaruhi ekosistem dan hidup spesies. Zaman es ini juga berdampak langsung pada sejarah peradaban dan kemajuan manusia, di mana perkembangan alat-alat dan teknologi sangat pesat. Contohnya, penemuan busur panah dan anak panah yang membantu manusia dalam bertahan hidup dan berburu pada tempat yang lebih dingin. Hampir seluruh populasi manusia berada di wilayah tropis. Namun saat mulai terjadi peningkatan suhu, manusia kembali menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Pada akhirnya, peradaban manusia mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan kemajuan dalam bidang teknologi,
ilmu pengetahuan, seni, dan politik. Manusia mulai berkembang dan membentuk masyarakat yang lebih maju. Manusia memelihara hewan serta tumbuhan untuk kebutuhan pangan mereka agar lebih stabil. Ini memungkinkan manusia untuk membangun perkampungan dan kota. Peradaban dan budaya berkembang, dan teknologi seperti peralatan berburu dan peralatan pertanian menjadi lebih canggih. Banyak spesies baru muncul, dan beberapa pun lenyap. Beberapa hewan yang punah setelah zaman es diantaranya Megalodon, Diprotodon, dan Woolly Mammoth. Ada banyak faktor mengapa hewan-hewan tersebut punah. Ada yang menyebut bahwa perubahan iklim yang sangat drastis memiliki andil besar terhadap kepunahan mereka. Ada yang menyebut faktor geologi ataupun habitat yang terus berubah-ubah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa perburuan oleh manusia adalah faktor terbesar mengapa hewan-hewan tersebut punah. Pada 2015, Russia Today berpendapat di laman web mereka bahwa bumi akan mengalami Little Ice Age pada 2030 sampai 2040 mendatang karena penurunan aktivitas matahari sebesar 60%. Yang bisa dibilang bumi akan masuk ke fase Grand Solar Minimum. Grand Solar Minimum terakhir kali terjadi pada rentang 1650 hingga 1715, di mana pada saat itu terjadi zaman es kecil di belahan bumi utara. Namun hal ini langsung dibantah oleh NASA di website mereka NASA Global Climate Change, yang menyatakan bahwa Grand Solar Minimum kali ini tidak akan menyebabkan zaman es seperti dulu, karena faktor pemanasan global yang sangat dominan. Salah satunya emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia. Bahkan NASA menyebutkan bahwa jika Grand Solar Minimum terjadi selama 1 abad, temperatur bumi akan terus meningkat.